Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Andi, seorang pedagang siomay sederhana yang setiap hari mendorong gerobaknya di jalanan. Tak pernah ia sangka, pertemuannya dengan seorang wanita cantik yang tergeletak tak berdaya akibat tabrak lari, akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Dari sanalah, jalan takdir membuka pintu yang tak pernah ia bayangkan. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Sore itu, langit Jakarta bukan lagi biru. Jingga pekat menutupi cakrawala, seperti kanvas lusuh yang digoresi asap knalpot, debu proyek, dan letih yang menggelayut pada jutaan manusia di bawahnya. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan yang meraung dengan klakson bersahut-sahutan, seorang pemuda bernama Andi mendorong gerobak siomaynya. Langkahnya berat namun teratur, sementara otot betisnya mengeras, membawa beban yang sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Baru berusia 28 tahun, garis-garis di wajah Andi telah menuturkan kisah perjuangan yang seolah lebih tua darinya. Sejak kedua orang tuanya pergi, hanya gerobak siomay tua inilah yang tersisa, satu-satunya sandaran hidupnya. Siomay panas siomay, suaranya serak, hampir tertelan bising mesin jalanan. Seruan itu lebih mirip doa ketimbang tawaran. Ia berharap ada satu dua pejalan yang melambat, tergoda oleh uap gurih yang mengepul dari dandang di gerobaknya. Namun seperti biasa, sore itu semua orang terikat pada egonya masing-masing. Terburu-buru pulang, berpacu dengan waktu, dan tak satu pun menyisihkan perhatiannya untuk seorang penjual siomay di tepi jalan. Saat Andi bersiap menyeberang di persimpangan yang tanpa lampu lalu lintas, semesta seakan menahan napas. Lalu, decitan ban memecah udara, diikuti dentuman keras yang menghantam telinga. Mata Andi membelalak. Sebuah sedan hitam mengilap, mobil mewah yang hanya pernah ia lihat di majalah, melaju kencang setelah menabrak seorang perempuan yang tengah menyeberang. Tanpa ragu, tanpa rem, pengemudi arogan itu justru menambah kecepatan, menghilang di tikungan, seolah baru saja melindas seekor hewan, bukan manusia. Tabrak lari. Kerumunan orang berdatangan, namun pasif. Mereka membentuk lingkaran, mengangkat ponsel, berbisik, merekam tragedi sore itu, tanpa ada satupun yang bergerak memberi bantuan. Hati Andi yang terbiasa keras, tiba-tiba terasa diremas. Kata-kata almarhum ayahnya terngiang, "Nak, kalau tak punya harta untuk menolong, tolonglah dengan tenagamu." Tanpa pikir panjang, Andi melepaskan pegangan pada gerobak siomaynya, harta satu-satunya yang ia miliki. Ia terobos kerumunan dingin itu. Jantungnya berdegup kencang. Di tengah lingkaran, seorang wanita tergeletak. Gaun sutra hijau zamrudnya begitu kontras dengan aspal kotor yang kini ternodai darah. Wajahnya pucat laksana porselen retak, namun kecantikannya masih terpancar, rapuh dan berharga. Sesuatu di dada Andi bergetar, iba yang bercampur panik. "Cepat, ada yang tolong panggil ambulans," teriaknya. Namun orang-orang hanya saling pandang, sebagian menggeleng, seakan itu tanggung jawab orang lain. Logika Andi bergulat, rumah sakit akan minta uang muka, polisi bisa mencurigainya, waktunya untuk berdagang habis. Ia bisa kehilangan penghasilan hari itu. Tapi nuraninya berteriak lebih keras. Dengan tekad nekat, ia membungkuk, menyelipkan lengan di bawah tubuh wanita itu, lalu mengangkatnya dengan sisa tenaga. Tubuhnya ringan, terlalu ringan. Dengan langkah terhuyung, ia membawanya pergi, meninggalkan kerumunan apatis dan gerobak siomaynya yang berdiri sendirian, monumen kecil dari pengorbanan. Andi menembus ganggang sempit yang becek, menuju satu-satunya tempat yang ia sebut rumah, kontrakan petak pengap di sudut Jakarta. Malam itu, bukan aroma kuah kacang yang memenuhi ruangannya, melainkan keheningan getir. Ia membawa pulang sebuah tragedi, tanggung jawab besar, sekaligus secercah harapan yang belum ia pahami. Di kamar remang yang diterangi bohlam 5 watt, Andi membersihkan luka di dahi wanita itu dengan air hangat dari termos tuanya, dibubuhi betadine dari warung kecil. Hatinya tercekat melihat penderitaan di wajah asing itu.
Dan dalam sunyi malam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menjaga, merawat, dan melindunginya, apapun risikonya. 2 hari berselang, kesadaran kembali padanya. Bukan dengan hentakan tiba-tiba, melainkan perlahan, bagai kabut pagi yang menyingkir sedikit demi sedikit. Pandangan pertamanya tertuju pada langit-langit kamar dari papan triplek, penuh bercak air yang membentuk peta asing. Hidungnya disambut aroma balsem yang menusuk, bercampur bau pengap ruangan kecil itu. Kepalanya berdenyut, dan hatinya dicekam kehampaan. Ingatan-ingatan dasar, nama, wajah, tempat, hilang tanpa jejak, menyisakan rasa takut dan kebingungan. "Aku di mana?" Suaranya serak, lirih. Saat itu pintu berderit, sosok Andi muncul dengan hati-hati, membawa semangkuk bubur ayam yang masih mengepulkan uap hangat. Wajahnya yang lelah seketika merekah lega. "Mbak sudah sadar, syukurlah," ucapnya tulus, seolah rasa syukurnya bisa menenangkan badai di hati wanita itu. "Tenang saja, Mbak, tidak perlu takut. Mbak aman di sini." Dengan sabar, Andi menjelaskan kecelakaan yang menimpanya, sengaja menyederhanakan cerita agar tak membebani pikirannya. Ia tidak menyebut mobil mewah yang menabraknya, juga tidak menyinggung gaun mahal yang ia kenakan. Semua detail itu ia simpan rapat, khawatir justru akan merusak ingatan rapuh sang wanita. Ketika ditanya siapa namanya, wanita itu hanya menggeleng, matanya berkaca-kaca. Kekosongan itu terasa begitu menyakitkan. Andi terdiam sejenak, menatap mata indah yang kini dipenuhi kebingungan. "Kalau begitu, untuk sementara aku panggil Mbak Maya ya." Karena mata Mbak ini, meski bingung, mengingatkanku pada sesuatu yang indah, tapi sulit dijelaskan. Dan sejak itu, Maya menjadi jangkar pertamanya, nama kecil yang menahan dirinya agar tidak tenggelam di samudra kosong. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kesabaran dan pengorbanan bagi Andi. Tabungan tipis yang ia kumpulkan dari koin-koin hasil jualan siomay habis hanya dalam hitungan hari, terpakai untuk membeli obat pereda nyeri, antiseptik, dan makanan bergizi sederhana. Ia bahkan mulai berhutang di warung Bu Asih, berjanji akan melunasinya ketika dagangannya laku. Siang hari, di bawah terik matahari yang membakar aspal, Andi mendorong gerobaknya dengan tenaga lebih. Namun pikirannya selalu kembali ke kontrakan sempit. Apakah Maya sudah makan? Apakah lukanya masih sakit? Kini setiap rupiah yang ia hasilkan bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menyambung harapan kesembuhan seorang wanita asing yang ia pilih untuk selamatkan. Maya, tanpa ia sadari, terbiasa dengan spray lembut dan pendingin ruangan. Kini ia tidur di kasur kapuk tipis, berteman suara gaduh gang sempit. Namun anehnya, ia tidak merasa menderita. Justru ia menyaksikan ketulusan yang luar biasa pada sosok Andi. Pria itu tak pernah mengeluh. Ia pulang dengan kaos lusuh yang basah oleh keringat, namun selalu tersenyum saat melihat Maya menunggunya. Mereka makan dari piring yang sama, berbagi cerita sederhana di bawah temaram lampu bohlam 5 watt. Maya mulai ikut membantu, melipat pakaian usang Andi, atau sekadar memisahkan kulit pangsit untuk siomay esok hari. Sedikit demi sedikit, kekosongan di hatinya terisi oleh kehangatan. Ia tak lagi melihat miskin sebagai penderitaan, melainkan justru kekayaan hati yang tak ternilai. Ruangan sempit itu bukan lagi penjara, melainkan kepompong aman yang melindunginya. Suatu malam, hujan deras mengguyur atap seng dengan ritme menenangkan. Maya tak bisa menahan dirinya lagi, air matanya jatuh begitu saja. Isaknya membuat Andi, yang sedang membaca koran bekas, menoleh. "Kenapa kamu melakukan semua ini untukku?" Suara Maya bergetar. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya beban untukmu." Andi meletakkan koran, lalu mendekat, duduk di tepi ranjang. Senyum lembutnya, yang selalu mampu meredakan badai, kembali tersungging. Dengan tangan kapalan karena mendorong gerobak, ia mengusap pelan puncak kepala Maya. Menolong sesama itu tidak butuh alasan, Maya. Dan kamu bukan beban. Melihatmu tersenyum setiap hari, itu bayaran yang lebih dari cukup buatku. Malam itu, diiringi hujan yang menjadi saksi,
Keduanya menyadari bahwa perasaan di antara mereka telah tumbuh melampaui sekadar rasa iba atau terima kasih. Itu adalah cinta yang mekar tulus di gang sempit. Tanpa nama, tanpa status, tanpa harta. Sebulan berlalu. Rutinitas sederhana mereka terasa menenangkan. Luka-luka fisik Maya nyaris sembuh, hanya menyisakan bekas tipis di dahinya, sebuah kenangan dari masa lalu yang masih terkunci rapat dalam ingatan. Ia telah pulih, namun memorinya tetap seperti halaman kosong. Sore itu, seperti biasanya, Andi telah berangkat mendorong gerobak siomainya, meninggalkan Maya di kontrakan mungil yang kini tak lagi terasa sepi. Kesunyian yang dulu menekan, perlahan berubah menjadi keakraban yang menenangkan. Untuk mengusir hening, Maya berinisiatif membersihkan ruangan sederhana itu. Ia menyapu lantai semen, merapikan selimut di atas kasur kapuk tipis. Tugas-tugas kecil yang terasa begitu alami, seakan telah menjadi bagian dari hidupnya sejak lama. Selesai dengan pekerjaan rumah, ia menyalakan televisi tabung 14 inci yang sudah tua, satu-satunya hiburan mereka. Gambarnya bergaris, warnanya pudar, namun cukup memberi kehidupan. Setelah berulang kali memutar antena di dalam ruangan, akhirnya siaran lokal muncul dengan cukup jelas. Seorang pembawa berita berwajah serius membacakan tajuk utama. Pemirsa, kami kembali dengan laporan khusus seputar kota. Sudah lebih dari sebulan putri tunggal pengusaha ternama, Bapak Suryo, yaitu Clara Anindita, menghilang pasca insiden tabrak lari. Hingga kini belum ada kabar tentang keberadaannya. Pihak keluarga yang dilanda duka mendalam telah menjanjikan imbalan besar bagi siapapun yang memberikan informasi valid mengenai putri mereka. Nama itu, Clara Anindita, tak memberi arti apa-apa bagi Maya. Namun, saat layar menampilkan sebuah foto, dunia seolah berhenti berputar. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda dengan rambut hitam legam, senyum percaya diri, dan mata yang sama persis dengan yang Maya lihat setiap kali bercermin. Itu adalah wajahnya sendiri. Sekejap saja, bendungan dalam pikirannya jebol. Potongan-potongan memori menyerbu masuk dengan brutal. Ia melihat tangga marmer megah, mencium aroma bunga lili dari taman belakang rumah, lalu wajah seorang pria parubaya yang tegas namun penuh kasih, ayahnya. Kilasan mengerikan pun menyusul. Cahaya lampu mobil yang menyilaukan, decitan ban tajam, rasa sakit menghantam tubuhnya, semuanya kembali, memecah sunyi kepalanya. Rasa nyeri luar biasa menghantam, seperti sengatan listrik, hingga akhirnya kegelapan menelannya. Tubuh Maya terkulai di lantai semen dingin, tak sadarkan diri. Tak lama, Andi pulang. Ia membawa 2 tusuk sate ayam, hadiah kecil untuk merayakan pulihnya kesehatan Maya. Namun senyumnya sirna seketika saat pintu kontrakan terbuka. Maya tergeletak di lantai, televisi masih menyala. Maya, bangun. Andi panik, berlutut di sisinya, menepuk-nepuk pipinya. Jantungnya nyaris pecah. Pelan-pelan, kelopak mata wanita itu terbuka. Tetapi tatapan yang menemuinya bukan lagi tatapan polos Maya yang bergantung padanya. Mata itu kini dipenuhi kesadaran, kebingungan, sekaligus kesedihan mendalam. Namaku, Clara, bisiknya dengan suara bergetar, air mata menggenang. Aku harus pulang, Andi. Setiap kata yang keluar terasa seperti belati menembus dada Andi. Dunia kecil yang ia bangun selama sebulan terakhir, dunia sederhana bersama Maya, hancur berantakan. Namun di tengah rasa sakitnya, ia tahu, inilah kenyataan yang harus diterima. Dengan tangan gemetar, ia membantu Clara menghubungi nomor yang tiba-tiba muncul dalam ingatannya. Tak sampai sejam, gang sempit itu berubah menjadi panggung surreal. Deretan mobil mewah berkilau berhenti di ujung gang, suara mesinnya kontras dengan deru motor tua dan riuh anak-anak bermain. Para tetangga berkerumun, menatap dengan takjub sekaligus curiga. Seorang pria gagah paruh baya keluar dari mobil terdepan, Pak Suryo. Dengan setelan mahal, ia berlari tergesa ke arah kontrakan, diikuti para pengawal bertubuh tegap. Begitu melihat putrinya berdiri, ia langsung merengkuhnya dalam pelukan erat. Air mata kelegaan mengalir di wajahnya.
Namun ketika pelukan itu terlepas, tatapannya beralih ke sekeliling. Ia menilai kontrakan sempit itu, lalu menatap Andi dari ujung rambut hingga kaki. Ekspresi lega di wajahnya seketika membeku, berganti dingin dan curiga. "Jadi, kamu orangnya? Yang menyembunyikan putriku selama ini?" tanyanya tajam, nada suaranya penuh sinis. "Apa maumu? Uang? Sebutkan hargamu." "Ayah, jangan." Clara berseru dengan suara tercekat. "Bukan begitu. Andi yang menyelamatkanku, dia merawatku dengan tulus, saat tak ada seorang pun peduli." Meski Clara sudah bersuara, telinga Pak Suryo seakan menolak mendengar. Nalarnya, yang ditempa di dunia bisnis penuh intrik dan transaksi, sulit mempercayai bahwa ketulusan bisa lahir tanpa pamrih, apalagi dari seorang pria miskin seperti Andi. Di hadapan tudingan itu, Andi hanya mampu menunduk. Lidahnya keluh, dadanya perih. Bukan karena ia berharap balasan atau imbalan, melainkan karena ketulusannya dibalas dengan prasangka menusuk. Clara ditarik masuk ke dalam mobil mewah dengan lembut namun tegas. Sebelum pintu tertutup, ia menoleh, menatap Andi dengan mata berkaca-kaca, seolah menitipkan janji. "Aku akan kembali, Andi. Tunggu aku," bisiknya. Andi hanya terpaku, berdiri tak berdaya, menyaksikan iring-iringan kendaraan mahal itu melaju, meninggalkan jejak ban di jalanan becek dan kekosongan yang mencekik dadanya. Malam itu, kontrakan kecil terasa ribuan kali lebih sempit dan sunyi. Bunga indah yang sempat mekar di gang sederhana kini telah dipetik paksa, kembali ke taman megahnya. Yang tersisa hanyalah duri kesedihan yang menusuk hati seorang penjual siomay. Di rumah besar yang penuh kemewahan, Clara melangkah di koridor berlapis marmer, melewati lukisan mahal dan perabot antik. Namun semua itu bagai ruang kosong tanpa jiwa. Spray sutra di ranjangnya tak lagi memberi hangat. Ia merindukan kasur kapuk tipis di kontrakan. Hidangan mewah yang disajikan koki pribadi terasa hambar. Ia ingin kembali merasakan bubur ayam sederhana yang dulu disuapkan Andi dengan sabar. Lebih dari semuanya, ia merindukan ketulusan dalam tatapan mata lelaki itu, tatapan yang membuatnya merasa benar-benar berharga. Hari-hari berikutnya, Clara berusaha meyakinkan ayahnya. Ia menceritakan semua tentang Andi. Bagaimana lelaki itu rela berhutang demi membeli obat, bagaimana ia pulang setiap sore dengan wajah lelah namun senyum yang tulus, bagaimana ia merawat tanpa menuntut apapun. Namun bagi Pak Suryo, yang terbiasa hidup dengan hitungan untung rugi, Andi hanyalah anomali berbahaya. "Lupakan dia, Clara. Dia bukan dari dunia kita," katanya suatu malam. Pertengkaran pun meletus. Clara, dengan air mata bercucuran, menegakkan kepalanya. "Ayah bisa membelikanku gaun termahal, mobil termewah, tapi ayah tak bisa membelikanku kebahagiaan yang Andi berikan. Kebahagiaan itu tulus, gratis, dan nyata." Kata-kata itu, lahir dari cinta sekaligus luka, akhirnya menembus dinding keras hati Pak Suryo. Untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan penilaiannya sendiri. Diam-diam, ia memerintahkan orang kepercayaannya menyelidiki Andi. Bukan untuk mencari celah, melainkan mencari kebenaran. Laporan yang datang beberapa hari kemudian membuatnya terdiam lama. Tetangga-tetangga di gang bercerita. Ibu Asih, pemilik warung, menitikan air mata saat mengisahkan bagaimana Andi berhutang demi merawat seorang gadis asing yang ia temukan di jalan. Anak-anak kecil mengatakan Bang Andi jarang lagi bermain bola, karena harus buru-buru pulang menjaga kakak yang sakit. Semua kisah itu merangkai gambaran yang sama. Seorang pria sederhana dengan hati seluas samudera. Pak Suryo akhirnya sadar, ia telah buta oleh status dan prasangka. Si miskin penjual siomay itu justru memiliki kekayaan yang tak bisa dibeli dengan seluruh uangnya. Ketulusan hati. Kesalahpahaman itu kini telah membuat putrinya menderita. Suatu sore, sebuah mobil mewah kembali berhenti di mulut gang sempit. Kali ini, Pak Suryo turun seorang diri, tanpa pengawal. Setelan mahalnya tampak janggal di antara rumah-rumah reot, tapi langkahnya mantap meski canggung. Ia mendapati Andi duduk di depan kontrakan, wajahnya tirus, matanya kehilangan cahaya.
Anak muda, sapa Pak Suryo, suaranya berat tapi lembut. Andi kaget, lalu buru-buru berdiri, bersiap menerima kemungkinan terburuk. Namun kata-kata yang meluncur berbeda dari dugaannya. Saya datang untuk meminta maaf, ucap Pak Suryo, menatap mata Andi dengan sungguh-sungguh. Saya salah menilaimu. Kesombongan telah membutakan saya. Terima kasih, telah menyelamatkan nyawa putri saya, dan merawatnya dengan hati yang tulus. Kamu pria yang baik, jauh lebih baik daripada yang saya bayangkan. Beban berat yang selama ini menghimpit dada Andi akhirnya luruh, seakan diangkat dari hidupnya. Air mata syukur bercampur haru mengalir tanpa bisa ia bendung. Aku datang ke sini, ujar Pak Suryo dengan suara tenang, bukan untuk mengambil apapun darimu, melainkan untuk mengembalikan sesuatu. Aku ingin menyerahkan kembali kebahagiaan putriku, karena aku tahu, kebahagiaannya berada bersamamu. Tak lama berselang, sebuah pesta pernikahan megah digelar. Acara itu segera menjadi perbincangan hangat seisi kota. Dua dunia yang kontras dipertemukan dalam satu pelaminan. Di satu sisi hadir para pejabat serta pengusaha besar, sementara di sisi lain tampak para tetangga sederhana dari gang sempit tempat Andi tumbuh, termasuk Bu Asi yang tak berhenti mengusap air mata bahagia. Andi, sang penjual siomay, berdiri gagah mengenakan setelan jas istimewa yang dibuat khusus untuknya. Di sampingnya, Clara, putri seorang pengusaha ternama, terlihat anggun berkilauan dalam balutan gaun pengantin putih. Banyak tamu elit berbisik pelan, sebagian bahkan mencibir, menganggap pernikahan ini seperti dongeng mustahil. Namun Andi dan Clara tak terusik. Mereka saling menatap, seakan berbicara lewat bahasa yang hanya mereka pahami. Bahasa pengorbanan, perjuangan, dan cinta yang telah ditempa ujian. Usai pernikahan, Andi tak pernah melupakan asal-usulnya. Meski Pak Suryo sempat menawarinya jabatan direktur di perusahaannya, Andi menolak dengan rendah hati. Dengan dukungan penuh dari istri serta mertuanya, ia justru mendirikan yayasan sosial yang memberi harapan bagi anak-anak jalanan dan kaum terlantar. Namun di akhir pekan tertentu, ia masih mendorong gerobak siomay lamanya yang kini telah diperbarui. Bukan lagi untuk mencari nafkah, melainkan sebagai penanda suci, pengingat dari mana ia berawal, dan di titik mana takdir mempertemukannya dengan cinta sejati. Semuanya berawal di sebuah persimpangan jalan ramai, di tengah tragedi yang ternyata menjadi gerbang menuju kebahagiaan abadi mereka. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.